Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Di kesempatan kali ini ya, kita masih bertemu lagi ya dengan mahasiswa saya Fakultas Hukum ya Universitas Muhammadiyah Malang yang menempuh mata kuliah MAPS ya. Jadi alternatif penyelesaian sengketa ya. Di minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai mediasi ya. Kalau sebelum-sebelumnya pertemuan 1, 2 itu sebagai kita prolog ya, nanti seperti apa mediasi ya. Langkah-langkahnya bagaimana ya, karena minggu depan pertemuan keempat, kelima, keenam, Anda harus sebelum UTS ya, pertemuan ketujuh UTS, sebelum Anda itu harus praktek dulu, praktek untuk mediasi. Sebelum praktek mediasi, nanti kita Ibu akan memberikan teorinya, materi-materinya. Meskipun nanti juga akan di grup Telegram ya, itu juga akan ada video-video mediasi ya, supaya untuk contoh konkretnya seperti ini mediasi kan begitu ya. Kemudian di link YouTube ini ya, saya menjelaskan mengenai materinya. Kalau kurang jelas ya nanti di kolom komentar bisa tanya. Dan kita tetap wajib bertemu pada saat Zoom ya. Pada saat pertemuan di Zoom itu ya, melalui Zoom kita nanti bisa diskusi, tanya jawab di situ. Gitu ya. Tetap jadi ada grup Telegram ya untuk informasi satu arah ya dari saya. Kemudian link YouTube ini sebagai sarana penjelasan saya mengenai materi-materi. Jika ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, diskusinya di link Zoom ya, melalui Zoom. Kalau belum puas juga, nanti bisa kita sambung di kolom komentar link YouTube ini ya, link YouTube saya ya. Atau masih ada yang belum jelas, bisa di grup WhatsApp atau langsung japri saya. Insya Allah akan saya jelaskan sesuai batas kemampuan saya ya. Saya harap Anda bisa ikut aktif dalam mata kuliah ini ya. Saya share screen dulu materi untuk pertemuan minggu ketiga ya. Nih. Kemudian karena materi kita mengenai mediasi ya. Bagaimana salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa ya, itu adalah mediasi. Seperti apa sih sebenarnya mediasi itu apa kan begitu ya. Minggu pertama, minggu kedua saya sudah sering mendengar Bu mediasi, istilah mediasi kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kata mediasi ya itu proses ya. Jadi ada proses. Karena proses berarti ya butuh waktu ya, diproses ya. Proses itu mengikut sertakan pihak ketiga dalam proses itu. Dalam penyelesaian perselisihan ya, dia sebagai penasehat ya. Yang pihak ketiga itu tidak asing lagi yang sudah kita sering mendengar. Pihak ketiga di sini adalah mediator ya. Tuh ya, jadi proses yang dilalui itu melibatkan, mengikut sertakan penasehat ya, pihak ketiga ini. Pihak ketiga itu di luar pihak-pihak yang bersengketa begitu ya. Tuh dilibatkan yang namanya mediator. Nah, kemudian 3 unsur yang penting yang harus Anda ketahui sebelum nanti ya simulasi lah ya, simulasi praktek untuk simulasi mediasi. Anda harus mengetahui dulu ya, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Yang saya selalu menjelaskan di pertemuan ke-1 dan kedua itu ya, bahwa ada pihak 1, pihak 2, misal begitu, si A dengan si B, pihak pertama, pihak kedua, misal seperti itu ya. Nih, atau lebih bisa jadi
ya lebih dari 2 pihak. Nah, itu ya. Nah, kemudian pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak bersengketa. Nah, nih ya. Artinya apa? Maksudnya ya, yang terlibat dalam menyelesaikan tadi, karena pihak ketiga tadi itu orang yang tidak terlibat dalam sengketa, kan begitu. Misal yang bersengketa adalah si A, B, C, D, E, misal ada 5, A, B, C, D, E, misal begitu ya. Kemudian ya sudah kita mediasi, kalau gitu kita pilih si C ya, ini ya sebagai pihak untuk penengah, ya enggak bisa, enggak boleh, kan begitu. Ya bukan mediasi namanya. Jadi maksudnya penjelasan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah penyelesaian ya, pihak yang berasal dari luar yang bersengketa. Jadi misalnya yang bersengketa A, B, C, D, E, ada 5 misalnya yang bersengketa. Maka kita ambil pihak di luar itu, misal si X, kan begitu. Jadi si X inilah yang kemudian dia terlibat untuk menyelesaikan. Ya, pihak ketiga yang mediator tadi. Jadi harus orang lain, harus di luar orang yang bersengketa itu. Saya contohkan kalau misalnya yang bersengketa si A dan si B, maka si A dan si B ini mengambil orang lain di luar dari si A dan si B itu. Tuh ya. Nih. Ini yang paling penting yang harus kita ketahui. Yang ketiga ya, yang bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Jadi si mediator alias pihak ketiga itu hanya sebagai penasehat saja. Dia tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, yang saya selalu sampaikan ya, bahwa ya mediator itu pasif, artinya pasif bukan berarti diam, bukan ya. Pasif bukan berarti tidak berbicara, tidak ya. Pasif di sini artinya tadi tuh solusi, jalan keluar, penyelesaian terhadap permasalahan yang ada bukan dari pihak mediator. Misal si mediator bilang, misal ada 2 pihak A dan pihak B. Bapak dari pihak A dalam penyelesaian permasalahan ini ya, silakan Bapak ingin seperti apa dan bagaimana bisa disampaikan. Jadi kemudian si mediator ini tidak memberikan, misal nih, tidak boleh. Baiklah Bapak kalau begitu, Bapak A ini harus memberikan ganti rugi kepada si B sekian ratus juta misalnya. Nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Mediator nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi si mediator ya selain mengedukasi ya, menyampaikan ya, ini seperti ini, yang memberikan wawasan kepada keduanya, ilmu hukum, aturannya, misal seperti itu, tapi dalam mengambil keputusan itu ada di tangan para pihak itu. Keputusannya apapun sesuai dengan keinginan para pihak. Tidak boleh kemudian mediator memaksakan untuk berhasil mediasinya, kan begitu. Nah, ini jadi disampaikan kan gitu. Jadi Bapak bagaimana terhadap permasalahan yang Bapak dan Ibu hadapi ini ya, dari jenengan bagaimana keinginannya, silakan disampaikan. Gitu. Ibu juga begitu misalnya. Ibu pihak B silakan apa yang ingin disampaikan ya. Jalan keluarnya ataupun keputusannya pengennya bagaimana, silakan ditawarkan. Jadi hanya seperti itu saja sih mediator itu. Tidak boleh kemudian Bu, Ibu gini aja ya kalau begitu ngasih rumah yang di sini ya, misal sengketa harta bersama ya. Yang ini rumah ini untuk Bapak, yang ini bagaimana? Enggak boleh ya ini ya. Jadi itu bukan pengambil keputusan ada di tangan para pihak yang bersengketa ini, kan gitu ya. Keputusan ada di para pihak ini. Para pihak pengen keputusannya itu merah, kuning, hijau misalnya, terserah. Ini ada di tangan para pihak itu.
Nah, itu ya. Jadi enaknya mediasi seperti itu. Mediasi itu adalah ya sesuai keinginan para pihak. Namun ingat tidak satu pihak loh ya. Karena apa keinginan pihak satu ya itu bisa jadi dibatasi oleh keinginan pihak dua ya karena pihak dua pun juga memiliki keinginan juga begitu. Nah ini jadi makanya bisa dikomunikasikan kan begitu ya. Jadi saling bisa kemudian kalau sudah sepakat keputusan-keputusan itu enaknya mediasi itu karena keputusan mau merah kuning hijau mau A B C misal begitu ya pilihannya itu sesuai dengan keputusan para pihak bukan keputusannya mediator. Kalau sudah ke ranah pengadilan itu lain lagi nanti putusan itu sesuai dengan majelis hakim kan begitu. Hanya para pihak itu diberi hak untuk penggugat ya membuat gugatan, kemudian nanti replik, kemudian pembuktian, kesimpulan kan begitu. Kalau si pihak tergugat jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan ya. So, putusannya ada di tangan majelis hakim. Itu kalau di pengadilan, tapi kalau mediasi ya, keputusannya itu ada di tangan para pihak itu masing-masing. Makanya kalau saya contohkan ibaratnya misal si A memiliki keinginan segini, misal si B memiliki keinginan di sini, misal ya supaya saling ketemu ya. Ya kalau begitu diturunkan dikit, ya ini naik sedikit, ya diturunkan. Nah, ini harapannya bisa ketemu. Tuh. Ya, ini bisa ketemu harapannya kan di situ. Ya. Artinya bahasa mudahnya seperti ini. Sudah siap mediasi, berarti sudah ada siap sesuatu yang bisa ditawarkan, diberikan kepada pihak lawan supaya mau mediasi begitu. Tidak bisa kemudian kita mediasi hanya menuntut, minta saja. Misal ini, misal ya penggugat, saya minta, misal contoh gugatannya adalah PMH, perbuatan melawan hukum begitu ya. Perbuatan melawan hukum sudah didaftarkan ke pengadilan negeri. Kemudian agenda pertama adalah mediasi, harus dilalui dulu mediasi kan begitu. Dihadirkanlah para pihak, ya, pihak penggugat dan pihak tergugat kan begitu. Mediasi berlangsung. Kan begitu. Si pihak penggugat dia minta, saya minta ganti rugi sebesar 200 juta, gitu. Ya, pihak tergugatnya, loh, nggak mau saya, wong saya itu merasa dulu sudah beli kok itu, misalnya gitu, sudah saya beli kok, kan? Akhirnya ya bisa jadi tidak ketemu, karena apa? Pengennya penggugatnya hanya minta uang, tapi tidak ada yang diberikan lain lagi apa kalau begitu yang ditawarkan. Nah kemudian pihak tergugat, lah itu sudah saya beli kok tanah dulu itu, kan gitu ya. Dibelinya tahun berapa puluh tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, nah gitu kan ya. Misal ya. Si penggugatnya sekarang cucunya misalnya. Nah itu dulu udah dibeli kok sama mbah saya. Kan ini bisa terjadi. Kan begitu. Akhirnya bisa jadi ya mediasinya gagal seperti itu. Karena apa? Karena si penggugat hanya minta saja. Kan begitu ya. Meminta gitu. Si tergugat ya nggak mau memberi karena sudah merasa dibeli waktu itu. Ini contohnya seperti itu. Makanya kalau mediasi harus sudah siap apa yang mau kita berikan kepada pihak lawan begitu ya. Pihak yang lain gitu ya, jangan lawan kayaknya itu ya. Pihak yang lain maksudnya apa yang mau kita berikan kepada pihak yang lain itu, apa yang mau kita tawarkan. Kita menurunkan begitu. Nah, ini ya. Jadi mediasi kita tunjuk mediator orang ketiga, orang yang tidak ikut dalam sengketa kita, kan dia tidak punya kepentingan apa-apa, kan hanya kepentingannya adalah bagaimana kemudian bisa bertemu, ya, karena sebagai penasehat ya, menasehati, bisa bertemu, bisa berhasil kan begitu. Keputusan ada di tangan para pihak. Mau kemudian mediasi, kemudian sama egonya misalnya, sama-sama ngotot misalnya. Misal sama-sama, oh
saya enggak mau ini, gitu ya. Nih misal ya, untuk sengketa harta bersama misalnya, tuh ya, suami saya maunya semuanya, si istri saya maunya semuanya. Lah kalau semuanya maunya semuanya, lah terus ini kita bagaimana? Ternyata bapak, ibu juga menginginkan semua harta ini, kan begitu. Oh, si bapak kita sampaikan kepada para pihak ini dua-duanya kita sampaikan bahwa harta bersama itu setengah-setengah, separuh-separuh, nah gitu ya. Memiliki hak yang sama. Nah, kalau begitu bagaimana yang diinginkan bapak? Karena bapak bagiannya setengah alias separuh. Ibu juga begitu, ibu. Bagiannya separuh, setengah. Nah ini silakan kita. Bapak mau menawarkan bagaimana? Gitu. Karena keputusannya ada di tangan masing-masing para pihak tadi tuh ya. Nah, kalau kita lihat secara terminologi peraturan perundang-undangan ya. Ini Perma ya, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, berunding ya, untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator tadi itu. Jadi supaya sepakat bertemu ya. Mereka melakukan perundingan, kesepakatannya apa, keputusannya apa, itu yang menentukan para pihak. Mediatornya hanya membantu karena dia pihak netral, membantu para pihak dalam proses perundingan. Gunanya apa? Mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memutus dan memaksakan penyelesaian sengketa. Jadi yang namanya mediator tidak boleh memutuskan, ya. Tidak boleh memutuskan, ya. Tidak boleh memaksakan penyelesaian juga. Ya, dia hanya membantu proses perundingan. Berguna ya untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tadi. Bisa melalui jalur kalau kemudian sudah tidak ada solusi lagi, misal dengan pihak pertama, misal, oh kalau begitu kita lakukan kaukus saja, kan gitu ya, kaukus dulu, kan begitu ya. Ini untuk supaya mengetahui apa sih keinginan yang kemudian ingin disampaikan ya, oleh pihak pertama. Kemudian nanti kaukus dengan pihak kedua bagaimana, kan gitu ya. Ya. Kalau Profesor Takdir Rahmandi, beliau menyampaikan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat ya. Di masyarakat kita, kakek nenek moyang kita sudah mengetahui mengenai musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya. Nah, bisa jadi dulu dilakukan oleh para pihak itu sendiri untuk mencapai mufakat musyawarah, kan begitu. Nah, ini sekarang untuk mencapai kata-kata mufakat dibantu oleh pihak netral, tapi tidak memiliki kewenangan memutus. Nah, yaitu mediator. Mediator tugasnya memberikan bantuan prosedural dan substansial, kan begitu. Iya, tuh. Nah, kemudian dengan demikian ya, unsur-unsur esensial mediasi yaitu ada apa saja di situ. Ya. Karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak. Nah, di sini memang pendekatan secara mufakat ya para pihak itu ya bagaimana kemudian dilakukan. Tapi ada penengahnya mediator. Ya. Karena tidak memihak tadi, meminta bantuannya. Ya. Para pihak tadi meminta tolong bantuan kepada mediator. Nah, kembali lagi bahwa mediator tidak memiliki kewenangan memutus. Dia hanya membantu para pihak yang bersengketa.
dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Jadi, ayo kita cari penyelesaiannya, yang mana para pihak ini semuanya legowo. Legowo itu menerima, ya. Tanpa ada yang gelo bahasanya orang Jawa, tanpa ada rasa yang sakit hati, kecewa, tidak. Karena mediasi itu adalah kesepakatan para pihak. Itu jalan keputusan itu juga dari para pihak itu sendiri. Jadi tidak ada yang merasa kemudian, sakit hati tadi, gelo tadi, bahasanya orang Jawa ya. Tidak ada yang kecewa, ya, akibat putusan atau keputusan tersebut. Karena keputusan di dalam mediasi, keputusan tersebut dihasilkan oleh para pihak itu sendiri. Bukan bukan keputusan mediator, tapi keputusannya para pihak. Jadi sama-sama legowo menerima, ya. Sama-sama menerima hasil keputusan itu, karena keputusan itu kesepakatan para pihak itu sendiri. Itu. Enaknya mediasi kan seperti itu nih, ya kan ya. Misal saya jadi pihak, misal ya, pihak yang bersengketa misal, ya kan ya. Kita upayakan mediasi itu seperti itu, ya karena keputusannya sesuai dengan keinginan kita yang disepakati oleh pihak lawan kita, gitu. Ya, baiknya bagaimana kalau begitu? Kan bisa disampaikan. Gitu. Tapi kalau sudah ke ranah litigasi ke pengadilan sudah diproses di pengadilan, apakah boleh nanti kemudian misal nih mediasi awalnya gagal, kemudian ya udah lanjut persidangan, baru kemudian jawaban misal gitu ya. Mau jawaban kemudian si tergugat, saya ingin mediasi lagi yang mulia, kemudian penggugat bagaimana, setuju mediasi lagi, boleh boleh. Yang penting kan belum diputus oleh majelis hakim. Apalagi belum ya dibacakan putusan kan begitu ya. Tuh harapannya kan mediasi berhasil kan begitu. Jadi seperti itu ya ini ya. Lebih mudah, lebih enak kan itu ya. Karena isi keputusannya apapun itu kan para pihak yang memiliki kewenangan. Kalau dalam hal mediasi loh ya ini. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai landasan hukum, ya ini proses-proses dari landasan hukum yang terbaru kita Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 ya tentang prosedur mediasi. Kemudian Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Ini landasan hukumnya ya yang terbaru ini dulu sebelumnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian mediasi ya. Mediasi bisa dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Ya, boleh, boleh ya. Mediasi di dalam pengadilan yang tadi saya sudah sampaikan, bisa jadi seseorang telah dia sebagai penggugat telah mengajukan gugatan ke pengadilan, begitu ya. Maka kemudian mediasi dilakukan di pengadilan karena telah didaftarkan, kan begitu. Maka, itu wajib kalau perkara perdata ya, wajib ditempuh ya, yang namanya proses mediasi, ya, ini ya. Karena landasan hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator hakim pengadilan negeri yang tidak menangani perkaranya. Namun sekarang perkembangannya bisa mediator hakim sama mediator non hakim ya. Kalau mediator hakim berarti dari hakim yang tidak menangani perkara tersebut. Kalau mediator non hakim itu adalah mediator yang telah dia mengikuti
pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung ya atau lembaga-lembaga yang kemudian dia terakreditasi Mahkamah Agung yang resmi, maka dia bisa mengajukan surat ke pengadilan negeri atau pengadilan agama, dia nanti sebagai mediator non hakim itu ya. Tuh, jadi mediasi di dalam pengadilan ya boleh ya. Padahal sudah diajukan gugatan loh. Ya harus tempuh upaya mediasi dulu dengan harapan mediasi itu berhasil dilakukan, maka tidak dilanjutkan persidangan, gitu. Kalau kemudian mediasinya gagal, itu baru kemudian proses persidangan itu dilakukan. Tapi kalau ini perkara perdata kemudian mediasi itu berhasil, ya berarti ada akta perdamaiannya kan begitu ya. Tuh, jadi dia sudah berdamai apa hasil kesepakatan-kesepakatan para pihak itu, itu ya. Nah, kemudian selain mediasi dilakukan di dalam pengadilan karena sesuai dengan aturan Perma nomor 1 tahun 2016 tadi ya, mediasi bisa dilakukan di luar pengadilan. Lah bagaimana mediasi di luar pengadilan itu? Boleh, boleh ditangani oleh mediator swasta atau perorangan maupun lembaga independen tadi ya. Dia untuk alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan PMN, Pusat Mediasi Nasional ya. Salah satunya miliknya Universitas Gadjah Mada ada ya PMN ya, Pusat Mediasi Nasional. Nah, kemudian kekuatannya bagaimana nanti ya? Bisa dilakukan mediasi oleh mediator swasta tadi, setelah itu kesepakatan-kesepakatan dalam akta perdamaian tadi bisa kemudian daftarkan ke pengadilan supaya ada penetapannya, putusannya ya itu ya. Jadi dari itu bisa dilakukan. Boleh, boleh. Boleh mediasi di dalam pengadilan itu jika sudah didaftarkan, sudah dapat nomor perkara kan begitu. Boleh di mediasi dilakukan di luar pengadilan kan begitu ya. Tuh, oleh mediator yang swasta tapi yang resmi loh ya, yang kemudian dia, terdaftar di Mahkamah Agung, dia dilakukan oleh Pusat Mediasi Nasional, ya. Bukan, mediator yang, tidak tidak memiliki sertifikat ya dari Mahkamah Agung, tidak harus yang resmi kan begitu ya. Nih. Nah, kemudian tahapan-tahapan atau prosedur mediasi seperti apa? Ini yang sangat penting, Anda harus melalui ini nanti ya. Sebelum simulasi, sebelum Anda untuk praktek ya. Praktek untuk simulasi, mediasi ya. Ini adalah tahap pembentukan forum mediator memberitahu kepada para pihak mengenai bentuk dari proses atau aturan dasar melalui forum ya. Lalu meminta para pihak untuk mentaati peraturan yang berlaku. Artinya begini, kalau proses mediasi apa namanya? Para pihak sudah hadir ya, Anda sebagai mediator itu bisa menyampaikan aturannya bagaimana. Misal dalam agenda kita mediasi kali ini telah hadir ya para pihak ya, pihak pertama, pihak kedua, misal begitu sebutannya misal ya. Kemudian, pihak pertama dan pihak kedua dalam proses mediasi ini, saya sebagai mediator pihak yang netral ya, tidak memihak salah satu pihak, kemudian nanti saya berikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan hal-hal permasalahan apa ya yang dihadapi ini, kemudian inginnya bagaimana, kan begitu ya. Tuh, ini bisa disampaikan aturan-aturannya. Kemudian landasan hukumnya tadi peraturan Mahkamah Agung ya, Perma ya, nomor 1 tahun 2016. Kenapa kok perlu dilakukan mediasi? Karena ini perintah, aturan, harus ada mediasi dulu dilalui ya, untuk perkara perdata dengan harapan mediasi ini berhasil. Kalau berhasil maka tidak dilanjutkan persidangan. Karena dalam mediasi ini keputusan-keputusan ada di tangan para pihak. Jadi kesepakatan nanti seperti apa ada di tangan para pihak ini. Tapi kalau, persidangan, nah itu bisa disampaikan. Persidangan itu sesuai dengan keputusan majelis hakim. Nah begitu ya ini ya. Kemudian yang kedua tahap pengumpulan dan pembagian informasi. Nah
Melakukan kualifikasi fakta dan informasi dari para pihak. Artinya apa? Diberi kesempatan yang sama. Silakan pihak pertama menyampaikan informasi, fakta yang ingin disampaikan terkait permasalahan ini. Sekarang pihak kedua mohon maaf mendengarkan dulu ya. Jadi biar pihak pertama menyampaikan dulu. Itu ya. Misal diberi kesempatan. Setelah selesai, sudah selesai, tidak ingin ada yang disampaikan lagi, oke baiklah saya beri kesempatan untuk pihak kedua, silakan menyampaikan, kan begitu. Jadi begitu, diberi kesempatan yang sama untuk saling menyampaikan tadi, tapi gantian. Nah itu ya. Jadi pihak pertama dulu, baru pihak kedua. Kemudian nanti apa namanya? Tahap penyelesaian masalah yang ketiga itu perundingan. Nah, ini ya, perundingan kalau begitu pihak pertama ingin penyelesaiannya seperti apa. Kemudian yang pihak kedua ya sudah menyampaikan ya nanti pihak pertama ya. Kemudian pihak kedua ingin penyelesaian yang bagaimana, misal seperti itu ya. Kok kemudian belum bertemu juga, bisa dilakukan kaukus terpisah tadi. Mohon maaf saya dengan pihak pertama dulu ya. Ya, kemudian pihak kedua mohon izin untuk bisa apa namanya keluar dari ruangan mediasi dulu ya kita kaukus dulu. Nah itu ya, kaukus. Setelah kaukus dengan pihak pertama bisa keluar, baru pihak kedua, kaukus dengan pihak kedua disampaikan. Ya, itu ya. Jadi kaukus di situ untuk menggali di situ. Mediator tuh ingin tahu. Bisa jadi pihak pertama tidak menyampaikan informasi seluruhnya karena tidak mau didengar oleh pihak kedua. Begitu. Kemudian disampaikan oleh ke mediator. Begitu. Nah, kemudian setelah kaukus dilalui, tahap pengambilan keputusan ini. Nih, kalau begitu solusinya bagaimana? Silahkan solusi yang ditawarkan oleh pihak pertama. Setelah pihak pertama berbicara, kemudian saya beri kesempatan pihak kedua, solusinya bagaimana? Kita sepakati nih apa gitu. Kalau ingin berhasil kan begitu. Tapi kalau yang penting untuk mediasi tidak saling kemudian egonya masing-masing ya. Tidak kemudian keras kepala masing-masing ya. Tidak akan ketemu nanti kalau seperti itu. Kan begitu. Jadi harus para pihak ini ya saling ya. Saling namanya aja saling ya. Jadi bekerja sama gitu. Saling bekerja sama. Bisa jadi menurunkan ya. Ya untung tidak banyak, tapi rugi juga tidak banyak. Jadi saling ya. Untuk memberi solusi yang bisa disepakati. Jangan sampai kemudian kalau keras kepala masing-masing ingin mempertahankan keinginannya masing-masing, ya bisa gagal mediasi itu. Kemudian mediator tidak boleh memaksakan. Kalau mediasi gagal, ya sudah ditulis di berita acaranya bahwa mediasi gagal kan begitu. Tapi kalau masih bisa dimungkinkan untuk mediasi, nah ini si mediator kemudian menyampaikan ini ya. Ini solusi apa namanya? Apalagi solusi berikutnya yang ingin ditawarkan oleh bukan kemudian solusi itu dari mediator, bukan loh ya. Tetap solusi itu ya dari para pihak. Ya, keputusan-keputusan itu juga ada di tangan para pihak tadi. Ya. Kemudian si mediator bisa kemudian memilihkan. Ya, ini bagaimana kan begitu seperti ini gitu ya. Kemudian para pihak tadi yang penting tadi bahasanya saya itu sepakat tadi itu. Sepakat itu berarti ya sama-sama kemudian setuju, sama-sama kemudian rela, ya sama-sama mau melaksanakan karena itu hasil kesepakatan bersama gitu ya. Saling ya karena mau, karena mediasi tadi, ya, karena mau saling ya berarti kemudian bahasanya tidak ada yang kecewa. Bahasa Jawa ya dia tidak ada yang gelo bahasanya itu ya bahasa Jawa. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang kemudian waduh kok begini kecewa tidak. Tapi karena itu kesepakatan para pihak
Tuh. Jadi di sini dalam tahap terakhir ini tahap keempat ya, tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator, ya tadi ya pihak ketiga, untuk memilih solusi yang dapat disepakati. Kembali lagi, solusi itu disepakati oleh para pihak. Ya, dilaksanakan, disetujui oleh para pihak tadi. Begitu. Nih ya. Tuh, ini tahap sampai proses-proses ya, prosedur mediasi itu ya. Tuh. Jadi tahapan-tahapan ini dilakukan ya dalam rangka kemudian untuk mencapai kesepakatan tuh ya. Nah, kalau begitu peran dan fungsi mediator dalam mediasi apa? Mediator sebagai katalis ya. Jadi di sini kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif ya. Tuh ya. Jadi kemudian suasana itu terbangun bahwa para pihak tadi ya kan ya memiliki permasalahan yang ada kemudian bisa dikonstruksikan permasalahan itu. Ya, tuh ya. Kemudian mediator sebagai translator. Ya, dia menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada yang lainnya melalui bahasa yang baik tanpa mengurangi arti. Artinya begini, pada saat kaukus tadi bisa jadi para pihak pertama tadi telah menyampaikan ya. Yang namanya orang bersengketa itu bagaimana ya? Biasanya ya dia sudah emosi kan ya. Kemudian dia apa namanya? Ya temperamental tinggi, otomatis sensitif. Nah, bagaimana kemudian mediator di sini harus bawaannya tenang ya, tidak boleh terbawa emosi ya. Jadi namanya orang bersengketa, wong yang mediator ini kan tidak ikut ya maaf, tidak terlibat dalam sengketa tersebut kan mediatornya. Tapi mediator sebagai translator, artinya apa? Bahasa yang digunakan bisa menjadi bahasa lebih baik. Ya. Tapi artinya tetap sama. Bisa jadi kan kemudian para pihak tadi waktu kaukus ya dengan pihak pertama tadi kemudian dia meluap-luap emosinya, marah-marah ya. Ya kemudian waktu setelah kaukus kan bersama lagi, bertemu lagi ya dengan para pihak tadi. Kemudian mediator di situ menggunakan bahasa yang diperhalus. Begitu. Ya. Yang kemudian lebih dia enak didengar begitu ya. Tuh. Jadi supaya bisa diterima begitu, tidak dengan emosi juga kan begitu ya. Karena orang yang bersengketa, yang namanya aja bersengketa, berselisih ya. Bisa jadi kemudian ada yang melihat orangnya aja enggak mau, bertemu aja enggak mau kadang ya, melihat wajahnya aja sudah enggak mau. Ada yang kemudian coba kita amati kalau waktu mediasi ya, khususnya misal mengenai gugatan harta bersama yang mereka sudah mantan suami dengan mantan istri. Ya bisa jadi tuh singkur-singkuran nanti tuh ya waktu mediasi. Singkur-singkuran tuh apa ya? Bahasa Indonesia saling membelakangi bisa jadi ya. Atau bahasa Jawanya itu melengos kan itu ya. Kalau bahasa Indonesianya ya apa ya? Dia tidak mau melihat gitu ya. Bisa jadi itu terjadi. Nah, disinilah peran mediator ya. Mediator kemudian bagaimana ini karena memang kalau orang sudah bersengketa bisa jadi di luar pengadilan mereka tidak saling sapa, iya, sudah tidak ada komunikasi, iya, bahkan sudah ada membeku komunikasinya bisa jadi. Nah, disinilah kemudian mediator itu mencairkan suasana juga. Nih, bagaimana kemudian ya memang orang bersengketa apalagi mantan suami dengan mantan istri mereka sengketa harta bersama ya. Bisa jadi yang mereka sudah hidup bersama sebelumnya 25 tahun ada yang kemudian bercerai ya. Kemudian mereka saling ya mereka gugatan melayangkan gugatan sengketa harta bersama misal seperti itu ya. Itu bisa jadi kalau di tes psikologi dendamnya itu mungkin tinggi kan begitu. Nah, tapi makanya di sini mediator perannya di situ ya menghadapi orang-orang yang bersengketa ini ya. Ya, yang kemudian komunikasinya aja tidak lancar, otomatis bahkan sudah membeku, tidak komunikasi. Ada yang sudah tidak komunikasi bertahun-tahun, ya, 3 tahun, ya.
tidak berkomunikasi, ya komunikasinya hanya melalui anaknya misalnya. Ini tidak komunikasi, terus habis itu waktu mediasi disuruh duduk berdua, coba. Di situ ada mediator, coba, ya kan ya. Nih ya, ya bisa jadi ada yang diberi kesempatan pihak pertama silahkan mantan suami bicara dulu sampaikan. Nanti mantan istri sudah oh enggak begitu ini. Nah ini mediator harus berperan. Tahan dulu ya, Ibu, tahan dulu. Misal seperti itu sebentar. Ini kesempatannya Bapak untuk menyampaikan. Atau sebaliknya, waktu Ibu menyampaikan begini-begini itu suami bilang oh enggak begitu. Misal begitu ya. Ini di situ mediator ya harus bisa kemudian bagaimana ya menggunakan bahasa yang baik tadi setelah dilakukan kaukus ya. Kemudian mediator sebagai reason person mendaya gunakan sumber-sumber informasi yang tersedia. Tadi saya sudah mendapatkan informasi waktu kaukus, misal saya sebagai mediator ya, saya sudah mendapatkan informasi waktu kaukus dari pihak pertama. Ya, pihak kedua pun saya sudah mendapatkan informasi kan gitu. Jadi sumber-sumber informasi yang tersedia, misal contohnya nih ya, waktu kaukus tadi ya telah disampaikan oleh pihak istri misalnya, mantan istri misalnya, bahwa begini Pak, saya ini ya Pak mediator ya, bahwa saya itu adalah ibu rumah tangga ya, tidak memiliki gaji bulanan, sedangkan mantan suami saya itu memiliki gaji bulanan. Dan harta bersama yang saya miliki itu adalah misal rumah kos yang mana nanti kos itu saya sewakan per bulan untuk biaya hidup saya. Misal seperti ini kan informasi nih yang diperoleh oleh mediator kan begitu. Dari situ kemudian bagaimana ya misal mereka punya objek rumah ya. Bagaimana rumah kemudian ada tanah, ladang, sawah kan begitu ya. Yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya si istri. Ya si istri bisa jadi menyampaikan bahwa saya kalau yang mengerjakan tanah, sawah itu kan butuh modal. Saya enggak punya modal kalau itu. Karena nggarap sawah misal ya, kemudian nanam-nanam itu juga butuh modal. Saya enggak ada modal kalau itu. Nah, ini kemudian nanti informasi seperti itu, kemudian dengan suami tadi kaukus juga sudah dilakukan ya, misal ya suaminya punya gaji tetap misal. Kemudian ya kalau begitu ya disampaikan ya. Oh tahu bahwa mediator ini tahu oh ternyata si mereka ini berdua punya kos-kosan misal ya. Kemudian punya sawah-sawah dan tanah, misal begitu ya. Yang itu si istri ya nggak menginginkan tanah sawah itu, tanah sawah ladang itu karena memang tidak punya modal untuk nggarap, sedangkan suami punya, kan begitu nih ya. Jadi ini dapat informasi, ya, sumber-sumber informasi yang tersedia tadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin di saat mediasi itu berlangsung. Begitu. Nah, Bapak kan punya penghasilan nih per bulan kan begitu ya. Sedangkan Ibu ini ya mantan istri jenengan tidak punya penghasilan per bulan. Pastinya butuh untuk kesehariannya, ya kan ya. Dari mana sumbernya? Kalau tidak dari kos-kosan itu, misal seperti itu ya. Nih ya. Kemudian menggunakan bahasa yang baik tadi sudah ya. Mediator sebagai edukator ya. Di sini mediator berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak tadi. Mereka namanya aja bersengketa berselisih berarti kan terjadi perbedaan. Bagaimana kemudian hadir di situ mediator dalam perbedaan mereka berdua tadi itu ya. Dari situ kemudian bisa memberikan solusi tadi itu. Bisa ditarik benang merahnya, garisnya apa kan gitu. Nih ya. Kemudian mediator sebagai ya agen of reality ya memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin tercapai melalui perundingan misal ya. Misal nih ya tadi PMH misal ya, perbuatan melawan hukum ya. Kemudian si penggugat ya, si penggugat minta uang 200 juta kepada tergugat ya. Padahal si tergugat sudah jelas
dia membeli waktu itu, sudah terjadi puluhan tahun yang lalu kan begitu. Yang membeli adalah sama-sama mbahnya kan begitu ya. Nah, kemudian bisa disampaikan, Pak penggugat ya, penggugat ini kan Anda mau minta uang 200 juta nih Bapak penggugat, ya kan ya. Waktu kaukus bisa, ini lah kemudian si tergugat ini kan sudah merasa beli. Lah ini kalau uang segitu bagaimana? Apakah kemudian si tergugat ini ada dana seperti itu? Segitu besar, misal seperti jadi bisa kemungkinan ini ya, apa namanya, ya mediasi ini bisa kemudian tidak tercapai kalau segitu. Misal ini. Jadi ya realitanya seperti itu, ya faktanya seperti itu karena faktanya si tergugat ya telah menyampaikan berkali-kali ya bahwa dia telah membeli tapi berapa puluh tahun yang lalu, misal seperti itu ya. Ini contohnya ya. Kemudian mediator sebagai scapegoat, seorang mediator harus siap disalahkan. Nah, ini harus sudah siap ya, itu ya. Nih ya. Mediator sebagai bearer of bad news ya, bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersifat emosional ya, tadi yang saya sampaikan. Sehingga mediator perlu memisahkan diri dengan pihak-pihak yang terkait untuk menampung sebagai usulan. Jadi, kalau mereka bersengketa, mereka itu pasti bisa jadi kan emosional nih. Ini si mediator tidak boleh ikut emosi juga ya, jangan ya. Itu ya. Tapi harus ikut meredakan karena emang harus sudah siap karena menghadapi orang-orang yang berselisih ya. Mereka memiliki pendapat masing-masing, nah itu ya. Ini pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan ya. Ini harus ada itu usulan-usulan. Itu kira-kira ya. Yang sedikit ini semoga bermanfaat ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Nanti untuk mahasiswa MAPS ya di kelas saya, sudah mulai untuk, pertemuan keempat itu untuk simulasi ya. Nanti teknisnya seperti apa saya jelaskan di grup Telegram untuk teknis tugasnya, yaitu tugas untuk simulasi karena sudah saya berikan, teori-teorinya, saya berikan contoh-contohnya, serta video-video mengenai mediasi ya. Di situ bisa sebagai gambaran awal, kan begitu ya. Tuh ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, mohon maaf jika ada kesalahan, ya. Jika ada kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datanya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.